Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Drama Seru. Kali ini kita membahas cinta terlarang tentang wanita cantik masuk kardus akibat batalkan perjanjian barang dengan pria langganannya. Ini diambil dari kisah nyata teman-teman. Hari ini para tetangga di kampung sebelah tengah membicarakan berita wanita yang masuk ke dalam kardus. Tetangganya pada heran karena tak menyangka wanita yang baik bisa masuk ke dalamnya. Paul namanya, adalah pria tampan, bos pesanan barang online. Yang kali ini dua pelanggannya datang untuk mengambil barang yang mereka pesan. Kali ini pesanan mereka berhasil. 2 hari kemudian, Paul kembali lagi melakukan pesanan kepada Dewi, seorang karyawan yang biasa memberikan barang. Kali ini pun barang yang sudah dipesan untuk pembelinya telah diterimanya. Hari itu, Paul datang untuk mengambil barang pesanannya kepada Dewi. Dewi tak sempat mengantarkan barang pesanan Paul karena sedang sakit di rumah dan tak ada kabar darinya. Barang pesanan itu pun diberikan pada Paul oleh Dewi. Kali ini Paul agak marah karena barang yang dipesannya terlambat datang. Dia pun tak ada mengabari Paul kalau sedang sakit. Keesokan hari, Dewi mengajak Paul untuk bertemu dan minum kopi di sebuah restoran. Paul pun datang dan langsung diberikan minum olehnya. Dewi mengajaknya bekerja sama karena ada barang baru. Di tempat yang sama, Dewi pun mengajak Ori untuk bertemu. Tentu saja, Ori meminta janjinya kalau dia akan menikah dengannya. Tapi Dewi masih selalu sibuk dengan kerjaannya. Ternyata Dewi pergi pulang kampung untuk menemui ibunya. Dewi sangat menyayangi mereka berdua karena telah lama Dewi tidak pulang kampung katanya. Melepas rindu lah dia teman-teman. Keesokan hari, dua pelanggan Paul datang untuk memastikan barang pesanannya. Karena kali ini pesanan barangnya agak mahal. Paul pun merasa agak mulai gelisah. Kali ini entah kenapa. Karena pusing, Paul mencari Dewi kemana-mana. Ia tak ada kabar selama ini, membuatnya gelisah. Paul bertemu dengan Ori, calon suaminya Dewi. Tapi Ori tak mau memberitahunya. Berhari-hari Paul menelpon Dewi, tapi tak ada jawaban darinya. Tambah membuat Paul jadi gelisah, sebab pesanan barang dua langganannya itu belum juga datang. Ia jadi khawatir. Benar saja, keesokan hari, dua wanita itu datang untuk mengambil barang pesanan mereka yang sudah 1 minggu tak sampai-sampai. Paul pun bingung menjawabnya. Kedua wanita itu mempertanyakan bagaimana pesanan barang milik mereka, karena setelah beberapa minggu tidak sampai-sampai. Kedua wanita itu akan melaporkannya ke polisi. Sesampainya di kota, Leo telah menunggu Dewi di kantor untuk mempertanyakan barang yang dia pesan kemarin, hingga membuatnya marah. Dewi pun merasa bersalah akibat telah mengecewakannya. Karena merasa bersalahnya Dewi kepada Leo, Dewi pun meninggalkannya pergi daripada Leo tambah marah. Tapi Dewi sadar ternyata Leo menyimpan
rasa tendan kepadanya. Bergegaslah Dewi menemui Ori, calon suaminya itu, untuk meminta pendapat kalau dia sedang ada masalah dengan Leo, bos besar itu. Tapi Ori melarangnya untuk bekerja dengan dia lagi. Bukannya Dewi setuju dengan nasihat dari Ori demi kebaikannya, Dewi malah pergi meninggalkan Ori begitu saja. Dewi merasa tak diperdulikannya, padahal ini demi kebaikannya. Leo pun malam itu didatangi oleh dua wanita itu lagi. Karena merasa resah, Leo pun ingin membawa mereka berdua untuk bertemu dengan Dewi secara langsung. Biar jelas permasalahannya, katanya. Tak pakai waktu lama, Leo datang ke rumah Dewi untuk memintanya memberikan pesanan yang dia minta. Tapi Dewi menolak. Jadi Paul tidak mau lagi berbisnis dengannya. Saat bekerja di kantor dan sedang makan siang, Dewi terlihat termenung oleh teman wanitanya. Tak seperti biasa. Lalu ia menceritakan masalah yang dialaminya pada teman-temannya. Ori tak disangka datang ke kantornya Dewi. Ori melihat Dewi kali ini agak gelisah, entah kenapa. Ori sudah melarangnya untuk rumah Leo karena takut terjadi apa-apa padanya. Malam itu, Dewi pun seorang diri menelpon Leo untuk bertemu dan memberitahukan kalau ada barang bagus kali ini yang akan mereka jual. Leo pun mengangkat telepon tersebut dan menyuruhnya datang. Tak lama kemudian, datanglah Dewi ke rumah Leo pada malam itu. Niat baik Dewi ingin memberikan penawaran barang yang baru padanya, tapi Leo menolak karena ia harus membawakan pesanan yang kemarin. Dewi malah mengelak, membuat Leo jadi marah karena Dewi mencoba mempermainkannya, katanya. Karena kalau Dewi tak bisa memberikan barang itu, dia harus menggantinya dengan uang. Tapi Dewi menolak. Dewi pun tertidur di lantai karena ditampol oleh Leo. Leo yang merasa ditipu olehnya jadi sangat marah dan tega berbuat seperti ini hingga Dewi tak bisa bangun lagi. Tak sampai di situ, Leo sedang menyiapkan sekotak kardus untuk mainan. Ia bingung harus meletakkan Dewi di mana. Yang ada saat itu hanya kardus kosong, katanya. Benar saja, Dewi ternyata masuk kardus dan dibawa oleh Leo menaiki sebuah motor. Leo pun merasa keberatan mengangkat Dewi yang berada di dalam kotak itu. Tetangganya yang saat itu tak sengaja melihat seorang pria yang melaju membawa motor dan ada kotak di belakangnya, membuatnya heran karena sudah larut malam ada yang tergesa-gesa. Leo pun bergegas meninggalkan motor itu di sana bersama dengan kotak tersebut. Di tengah jalan di malam yang sepi, ia pun membuang semua barang bukti di semak-semak yang jauh. Esok hari orang tua Dewi mendapat kabar kalau Dewi ternyata telah pergi, membuat kedua orang tuanya sangat bersedih kali ini ya teman-teman. Karena anaknya yang cantik itu bekerja di kota. Padahal kemarin baru saja ia pulang ke kampung untuk menemui kedua orang tuanya.
Nah, teman-teman, makanya hati-hati kalau berbisnis ya.